Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, coba diperhatikan dulu apakah ada sampah di samping meja atau kursinya. Ya, Bu. Ada atau tidak? Ya, Bu. Oke, siap. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, coba siapa yang mau memimpin? Pira, Bu. Pira, Bu. Oh, boleh, Pira. Coba, Pira. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke lah, baik. Dan tidak hadir hari ini? Tidak, Bu. Hadir semua, Bu. Yakin? Oke. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, sekarang kita menyanyikan sebuah lagu kebangsaan Indonesia. Oke, baiklah. Jadi kita akan menyanyikan lagu apa judulnya? Satu Nusa, Satu Bangsa. Oke, sekarang coba berdiri dulu semuanya. Ibu. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bersama. Oke, boleh duduk semua. Oke, dengan lagu ini Ibu harap menambah rasa cinta kita kepada tanah air. Oke, sebelumnya ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya minggu lalu? Ada yang masih ingat pembelajaran apa? Oke, kira. Pesawat sederhana, Bu. Pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Suatu alat yang dapat membantu pekerjaan manusia, Bu. Iya, bagus. Yang lain ada yang masih ingat materinya? Apa aja bagian dari pesawat sederhana? Ada yang masih ingat? Tidak ada? Oke, Diksi. Tuas, mungkin. Oke, iya betul. Ada tuas, ada apa? Mungkin. Karena walaupun kita udah selesai materi sebelumnya, tetap harus dipelajari dan diulang supaya tetap ingat. Oke, baiklah. Untuk pembelajaran kali ini, ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Tentang usaha dan energi. Ya, betul. Tentang usaha dan energi. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, Ibu harap peserta didik dapat membuktikan hasil percobaan mengenai usaha dan energi dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaan mengenai usaha dan energi. Yang ketiga, atau yang terakhir, peserta didik mampu mengimplementasikan konsep usaha dan energi dengan tepat dan menghubungkannya dengan permainan tradisional yang disebut dengan engrang. Ada yang tahu engrang itu seperti apa? Ada yang pernah lihat engrang, permainan engrang? Oke, Laili, coba. Nah, Bu, pakai bambu, ada yang pakai apa itu? Kebun kelapa. Oke, nih coba kita perhatikan ya. Nah, ini dia permainan engrang. Coba kita tampilkan. Nah, kalau yang satu ini kira-kira masih eksis juga nggak ya?
Ayo. Kira-kira kalian pernah lihat permainan ini? Pernah. Di mana kira-kira? Di TV, oke. Di kampung. Di mana lagi? Waktu 17-an. Waktu 17-an. Nova, di mana lagi? Di TV, Bu. Di TV, oke. Coba kita dengarkan ya. Masih pada ingat nggak dengan permainan satu ini? Permainan jenis ini yaitu dengan menggunakan dala atau bambu sebagai pijakan agar bisa berdiri dalam jarak tertentu di atas tanah, guys. Permainan egrang sudah ada sejak dulu yang banyak dimainkan saat ada 17 Agustus sebagai salah satu perlombaan. Kira-kira nih guys, masih ada yang lihat nggak ya cara memainkan egrang ini? Kalau Sofia yang siapa? Oke, siapa yang bisa memainkan permainan ini? Ada yang pernah coba? Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi ada yang pernah lihat cara bermainnya seperti apa? Ya. Pernah. Seperti apa bermainnya? Naik ke atas bangku. Naik ke atas bangku. Terus gimana lagi? Jalan. Ya, berarti ada perpindahan. Siapa yang tahu kaitannya dengan materi kita? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Oke, Leli. Ketika kita main egrang itu ada usaha kita naik ke egrangnya, kemudian waktu kita berpindah tempat itu ada energi atau energi mekanik atau kinetik potensial. Iya, betul. Yang lain ada yang tahu kaitannya dengan materi kita, usaha dan energi? Oke, nah jadi kaitannya dengan permainan egrang ini adalah permainan egrang ini kan berpindah. Ya kan, usaha dalam fisika harus berpindah sehingga ada kaitan secara utuh permainan egrang terhadap konsep Usaha dan energi. Oke, ada yang bisa mendefinisikan apa itu usaha melalui permainan ini? Ada yang bisa mendefinisikan? Belum? Oke, bukan dulu ya. Jadi dengan kaitan permainan ini, usaha adalah energi yang diberikan untuk perpindahan suatu benda. Berarti kalau bendanya berpindah dapat dikatakan usaha. Oke, coba perhatikan buku LKS-nya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya setelah mengetahui hubungannya, kita akan lanjut materi kita. Nah, ini udah tahu kan hubungan permainan tradisional egrang ini dengan konsep usaha dan energi? Sudah. Oke. Kita next ya. Nah, coba siapa yang mau baca? Saya, Bu. Oke, coba Lutfi. Permainan egrang pada tabel berikut berkaitan erat dengan konsep fisika usaha dan energi. Usaha merupakan kerja yang dilakukan oleh pemain untuk dapat naik ke pijakan egrang dan kerja untuk memindahkan egrang dari posisi awal ke posisi akhir. Energi tersebut adalah energi mekanik yang merupakan kejumlahan energi kinetik dan energi potensial suatu benda untuk melakukan kerja. Konsep energi kinetik terdapat pada gerak egrang, sedangkan energi potensial terdapat pada ketinggian pijakan dan posisi terangkatnya egrang. Ya, berarti udah jelas ya bahwa permainan egrang ini sangat-sangat berkaitan dengan konsep usaha dan energi. Waktu berpindah bendanya, maka di situ adanya energi kinetik. Tapi waktu kita berdiri dengan egrangnya, nah disitulah adanya energi mekanik. Oke, lanjut. Sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih dalam lagi, Ibu mau 2 orang siapa yang maju ke depan? Oke, Nova. Siapa lagi 1 orang lagi? Ningsih, Bu. Ningsih atau Mira? Ya. Oke, Mira. Nah, jadi coba 2 orang ada 2 orangnya. Ya, coba maju ke depan dulu. Oke, sekarang Ibu mau Mira mendorong Titi. Dorong. Yang kuat dorongnya. Dorongnya. Tapi kan bisa loh. Belajar yang terdorong. Apa yang terjadi, Nova? Apa yang terjadi, Nova? Nggak bisa terdorong, Bu. Nggak bisa terdorong. Coba Nova, Ibu mau dorong ke meja. Bisa. Kenapa? Coba apa? Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Kenapa bisa? Karena Oke, coba dorong lagi. Yang sekuat tenaga, coba dorong. Saya. Ada. Iya, berarti ada perpindahan. Kalau Vira tadi ada nggak perbedaan? Nggak ada. Berarti apa perbedaannya? Apa perbedaan? itu bedanya, Bu.
yang ini berpindah, sedangkan dinding tidak berpindah, Bu. Iya. Oke, betul. Beri aplaus untuk teman kita. Silakan duduk. Nah, jadi berarti antara peristiwa dua itu ada perbedaan. Yang satunya bisa berpindah, yang satunya tidak berpindah. Apa yang menyebabkan tidak berpindah? Mengapa tidak berpindah? Kenapa tidak berpindah dan mengapa tidak berpindah? Oke, ada yang bisa jawab? Dindingnya beton, Bu. Iya, dindingnya beton. Jadi kita susah, berat ya kan? Lebih berat betonnya daripada berat kita. Oke. Kalau meja tadi kenapa bisa berpindah? Siapa yang menjawab? Kenapa mejanya bisa berpindah? Karena lebih ringan meja daripada kita. Daripada kita. Oke. Jawaban yang lain ada? Usahanya lebih besar. Usahanya lebih besar. Berarti kalau misalnya mejanya terdorong, berarti kita sudah melakukan usaha. Kalau dalam fisika. Tapi kalau Vira tadi kan sudah dorong dia dindingnya. Ada nggak Vira melakukan usaha? Ada? Ada hasilnya? Nggak ada. Berarti usahanya ada, tapi nilainya nol. Paham? Oke. Sebelum kita lanjut pembelajaran, kita ice breaking dulu mau? Boleh. Kemarin masih ingat kita ice breaking tentang apa? Masih ingat ice breaking yang dulu tentang apa? Lupa. Lagi pasti ingat. Tentang apa lagi? Lupa. Ya Allah kalian. Jadi kali ini ice breaking kita adalah coba diikuti apa yang ibu sentuh, tapi jangan ikuti apa yang ibu ucapkan. Boleh? Siap? Nggak paham, Bu. Nggak paham, contoh. Sekarang ibu bilang adalah telinga. Yang mana disentuh kalian? Di sini. Telinga. Jangan sentuh hidung. Oke, coba bangun dulu. Oke, kita mulai ya. Siap? Siap. Mana suaranya? Siap. Oke, siap. Kita mulai. Kaki. Kepala. Lengan. Tangan. Hidung. Oke. Udah selamat belajarnya? Oke, tepuk tangan. Oke, mulai belajar ya. Oke, sekarang ibu ada LKPD ya. Ini ibu bagi dulu LKPD-nya. Coba diperhatikan LKPD-nya masing-masing. Kelompok, Ibu. Iya, baru kelompok. Oke ya, coba diperhatikan LKPD-nya masing-masing. Oke, kelompok 1 ibu bagi ada Ningsih, Nova Rozana, Mafira. Kelompok 2 ada Layli, ada Atida, ada Iqbal, dan ada Oliza. Oke? Oke, Bu. Udah tahu kawan kelompoknya? Udah, Bu. Oke. Kalau udah tahu nama kelompoknya, coba diperhatikan video berikut ini. Nah, videonya diperhatikan sambil dikerjakan LKPD-nya. Oke? Energi kinetik merupakan batas atau waktu yang dilakukan dari awal sampai akhir atau di posisi atas sampai bawah. Ini mekanis merupakan gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Energi mekanis itu dipengaruhi oleh daya gravitasi bumi, sehingga mereka membuat bagian atas dan bagian bawah akan berjatuh atau berjalan dari bawah. Bentuk ini dibagi, yaitu energi cahaya, energi kimia, energi nuklir, energi listrik, energi bumi, dan lain-lain. Perubahan energi yang pertama, energi listrik menjadi. Oke, dari video tampilan tadi, coba dikerjakan secara berkelompok LKPD-nya ya. Baik, Ibu. Baik.
Bagaimana Nova? Ada kesulitan? Iya, ya seperti itu. Nah, kemudian disangkut pautkan dengan materi ya. Oke, Bu. Sampai nomor berapa kelompok ini? Nomor 2. Oke. Sedikit lagi siap. Saya nomor 1 sudah, Bu. Nomor 1 sudah. Oke, lanjut nomor 2. Ini 2. Oke, karena di sini ada 2 kelompok, maka nanti pembagian presentasinya nomor 1 untuk kelompok 1, nomor 2 untuk kelompok 2. Yang belum dipahami, Bu, Dan Bu, sudah siap. siap ya. Jadi, sebenarnya ada yang kendala. Ini memang cantik. Baca ini. Iya betul. Udah siap, Bu. Oke, udah siap. Siapa yang mau maju pertama? Yang mau presentasi? Oke, kelompok 1, dipersilakan. Ayo. Teman dulu aja, Bu. Semua kelompok harus terlibat aktif dalam presentasi ya. Itu yang harus ditekankan ya. Semua kelompok harus terlibat aktif dalam presentasi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait dengan bekerja yang berhubungan dengan pertanyaan pertama, yaitu bagaimana hubungan usaha dan energi yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, dari video yang telah kita tonton bersama, dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha adalah gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda, sedangkan energi adalah kemampuan benda untuk melakukan suatu usaha. Sudah? Sudah? Iya, betul. Dari kelompok teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Sama Bu jawabannya, pengertiannya. Oke, tidak ada yang ingin bertanya, yang menanggapi? Oke, dari penyampaian kelompok 1 itu sudah bagus ya. Kita kasih aplaus dulu kelompok 1. Sudah sangat bagus karena penyampaiannya sangat percaya diri dengan jawaban yang dimilikinya. Oke, selamat duduk kelompok 1. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih Bu sudah mempersilahkan kelompok kami untuk menjawab pertanyaan bagaimana contoh serta penerapan usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kami berdiskusi, jadi contoh usahanya itu yang pertama mendorong mobil. Adanya usaha yang dihasilkan dari dorongan untuk diberikan. Kemudian ketika kita melempar bola, itu adanya perpindahan bola dari yang dilempar.
Baiklah, itu penjelasan dari kelompok kami Bu. Selanjutnya, Kelompok lain ada yang bertanya? Ada yang ingin bertanya yang lain? Novira, ada yang ingin bertanya? Jimsi? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Oke, persilakan. Kalau terkait dengan kan saya punya komputer. Ya. Ya. Nah, kan saya punya manci tuh. Terus itu punya monyet, manci nggak bahasa daerah saya itu manci. Ini dia kan ayah saya suka nyuruh manci itu ngambil itu apa? Monyet tuh. Ya. Jatuh sama batu buah itu ada usaha kok di itu tuh pas kenapa jatuh dia ke bawah gitu. Oke, jadi pertanyaannya adalah apakah ada usaha ya? Ya. Berarti makinya bisa ambil sendiri? Bisa diputar itu. Diputar, oke. Coba siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari Novira? Laili Bu. Laili, oke coba Laili, dipersilakan. Ibu, saya akan menjawab pertanyaan dari Vira. Jadi ketika kelapa tadi jatuh dari pohon kelapa itu ada energi kinetik dan energi potensial. Kemudian ada usaha juga dari monyetnya tadi ketika mengambil kelapa ke atas pohon kelapa tadi. Jadi ada hubungannya dengan pelajaran kita tentang energi dan usaha. Ya, jadi ini pertua sekali lagi ya, bahwa ketika buah kelapa jatuh ke bawah, berarti kan ada pergerakan, ada perpindahan yang tadinya dari atas tiba-tiba ke bawah. Nanti ada usaha, kemudian ada energi juga. Kenapa ada energi? Karena di sini dia bergerak. Nanti ada energi kinetik, betul. Kemudian ada energi potensial. Sudah paham, kira? Oke, yang lain ada lagi yang bertanya? Ya, ada sepertinya Bu. Oke, silakan dulu. Beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baiklah, dari pembelajaran kita hari ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan. Oke, ada yang ingin memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Oke, Vira, coba dipersilakan. Jadi menurut saya Bu, usaha itu adalah gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda. Nah, jadi dari kebudayaan yang menggerakkan tadi, yang bilang tadi kan ada usaha dari si manusia atau orang yang melakukan permainan tersebut dan diberikan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itu yang bilang tadi Bu. Nah, kemudian sedangkan energi adalah kemampuan benda untuk melakukan usaha. Jadi benda itu juga ada perpindahan. Ya, benar sekali ya, bahwa pada konsep usaha dan energi itu pertama berkaitan dengan permainan energi. Yang kedua, usaha dan energi memiliki hubungan timbal balik. Adanya usaha dikarenakan adanya energi. Maka dari itu usaha dan energi tidak dapat dipisahkan. Baiklah, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan membahas terkait konsep daya. Ya, jangan lupa ya. Itu di rumah harus dipertingkatkan lagi literasinya tentang daya. Bu, ini dikumpul nggak tadi? Iya, dikumpul KPD-nya. Biar ibu nilai ya. Kelompok 2 mana KPD-nya? Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jangan dilupakan pembelajaran untuk hari ini dan harus diulang-ulang kembali. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Wajib apa lebih banyak? Dan juga komisi ya. Ya,